Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ana di sini dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11 SMA. Nah, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas bab 4.1 yaitu kajian Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan hadis terkait tentang toleransi dan kerukunan. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Yuk sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, gimana nih kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yuk, langsung aja kita mulai pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum beranjak lebih jauh di materi kajian Quran Surat Yunus ayat 40-41 mengenai toleransi dan kerukunan, Ibu akan menyebutkan peta konsep pada pembelajaran kita kali ini. Adapun yang pertama yaitu membaca Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan hadis terkaitnya. Yang kedua, mengartikan. Yang ketiga, mengidentifikasi hukum tajwid. Yang keempat, mengidentifikasi arti kata. Dan yang kelima, tafsir dan simpulan dari Quran Surah Yunus ayat 40-41. Oke, selanjutnya di sini ada ayat 40 dan 41 dari Quran Surah Yunus. Nah, sebagaimana yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa peta konsep yang pertama adalah membaca dari kedua ayat ini. Yuk sama-sama kita membaca Al-Quran ini dengan tajwid yang baik dan benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Coba sekarang anak-anak Ibu tolong dibaca ya. Baik, setelah tadi kita sama-sama membaca ayat ke-40 dan ke-41 dari Quran Surat Yunus, alangkah baiknya kita pula membaca arti dari ayat tadi. Agar apa? Agar kita lebih memahami kira-kira ayat tadi itu membahas tentang apa ya? Tentang masalah apa? Nah, adapun artinya, yakni di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran,
dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, sampai di sini kira-kira anak-anak ibu sudah bisa memahami belum? Tentang apa ya Quran Surat Yunus ayat 40-41 ini? Baik, setelah tadi kita membaca ayatnya, kemudian artinya, yuk sama-sama sekarang kita membaca hadis terkait toleransi, agar semakin memahami apa sih makna toleransi sebenarnya menurut Islam, gitu. Karena kan hadis adalah penafsir dari Al-Quran ya. Al-Quran sangat butuh terhadap hadis, sebagaimana hadis pun butuh terhadap Al-Quran. Keduanya saling mengisi antara satu sama lain, melengkapi satu sama lain. Yuk kita baca hadisnya yuk. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallah khairuhum li jarihi. Rawahu Tirmidzi. Nah, kira-kira anak-anak ibu udah ada yang tahu belum nih? Artinya tuh apa sih? Nah, artinya dari hadis itu adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari sini pasti udah lebih jelas dong bagaimana sih toleransi menurut Islam itu. Karena kan tadi kita sudah membaca ayat atau firman Allah. Selanjutnya diperjelas lagi dengan sabda Rasulullah. Gitu. Makna dari toleransi dalam Islam semakin kita pahami. Ya, selanjutnya penjelasan lebih jauh ada di slide berikutnya. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membaca ayatnya, terus membaca artinya, kemudian sama-sama yuk kita lihat identifikasi hukum tajwidnya. Yang pertama di sini ada kata wa minhum man. Hukum bacaannya adalah idgham mimi. Alasannya karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, kita lihat di sini ada mim mati, di depannya huruf mim bertasydid. Jadi ini dibacanya dengan dengung dan ditahan selama 2 harokat. Wa minhum man. Wa minhum man. Nah, suaranya dimasukkan ke rongga hidung. Dan kata yang kedua, mayu minu. Hukum bacanya adalah idgham biguna. Kita lihat di huruf nun dan ya itu ya. Alasannya karena huruf nun sukun bertemu huruf ya. Nah, kita lihat di sini. Nun mati depannya adalah huruf ya, maka dia dihukumi bacaan idgham bigunnah. Karena huruf ya adalah salah satu dari huruf idgham bi gunnah. Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan ya, maka bacanya itu huruf ya dimasukkan. Huruf nun dimasukkan ke huruf ya. Jadi nunnya tidak terdengar jelas gitu, tidak terbaca jelas. Dan ditahan selama 2 harokat disertai dengung. Mayu minu. Lanjut, di kata yang ketiga ada di sini malayu minu. Hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Alasannya karena nun mati atau nun sukun bertemu huruf lam. Nah, kita lihat di sini ada nun mati, depannya adalah huruf la ya.
Jadi bacanya adalah nun matinya dihilangkan atau melebur ke dalam huruf la. Mala yu'minu gitu. Dan tanpa dengung, jadi langsung aja. Mala yu'minu. Mala yu'minu. Selain itu juga ditahan dulu selama 2 harokat. Mala yu'minu. Nah, lanjut. Kita lihat di sini ya, lafaz yang keempat. Faqul li amali. Hukum bacanya adalah idgham mutajanisain. Alasannya huruf lam sukun bertemu huruf lam. Kita lihat ya. Di sini adalah mati, kemudian di depannya adalah huruf la hidup. Li gitu. Jadinya huruf sejenis ini ketika bertemu maka masuk huruf yang pertamanya ini melebur ke dalam huruf yang kedua. Faqul li amali. Oke, lanjut. Kalimat yang kelima di sini wa ana bari. Hukum bacanya adalah mad asli. Alasannya huruf alif sukun bertemu harokat fathah sebelumnya. Nah, yang dimaksud adalah ini nih. Lafaz wa ana, lafaz ana. Namun, di sini jika kita tidak berhenti atau membacanya secara lanjut gitu ya, nggak berhenti di kata ana, maka dia dibaca pendek karena kita lihat di sini ada sukun nih. Oh, ada sukun. Ada sukun di huruf alif matinya. Jadinya dibacanya pendek. Wa ana bari. Kecuali jika dibacanya sukun atau berhenti di kata ana. Wa ana gitu. Wa ana. Baru diulangi lagi nanti kalau mau lanjut. Wa ana bari gitu. Selain itu kita juga bisa menghukumi huruf ro kasroh dengan huruf ya mati ini sebagai mat asli juga karena sebelum ya sukun atau ya mati ada harokat kasroh. Jadi bari itu dibaca panjang atau mat tobi'i. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika ada yang tidak dimengerti silahkan tanya di kolom komentar. Oke, tadi kita sudah baca ayatnya, kita sudah baca artinya, kita juga akan mengidentifikasi arti perkataannya. Nah, sekarang kita lihat di sini kata yang pertama itu wa minhum, artinya dan di antara mereka. Ma yu'minu, ada orang yang beriman. Yu'minu, orang yang beriman. Bihi kepada Al-Quran. Hi-nya itu adalah Al-Quran. Wa minhum, dan di antara mereka, man la yu'minu, ada orang yang tidak beriman kepadanya. Nya itu adalah Al-Quran. Wa rabbuka, dan Tuhanmu, a'lamu, lebih mengetahui, bil mufsidin, orang-orang yang berbuat kerusakan. Fasad, kerusakan. Wa in kadzabuka, dan jika mereka mendustakan kamu, fakul, maka katakanlah, kul, katakanlah artinya. Di amali, bagiku pekerjaanku. Amal, di amali, bagiku pekerjaanku atau amalku gitu. Walakum amalukum, dan bagimu pekerjaanmu. Antum bari'una, kamu tidak bertanggung jawab mimma a'malu, dari apa yang aku kerjakan. Wa ana bari, dan aku tidak bertanggung jawab mimma ta'malun, dari apa yang kamu kerjakan. Masing-masing dari kita mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan selama di dunia gitu. Jadi kita nggak usah repot ngurusin pekerjaan orang, mengoreksi pekerjaan orang gitu. Koreksi saja diri sendiri gitu. Disitulah makna toleransi. Namun jika yang dilakukannya oleh umat muslim misalkan itu adalah pekerjaan yang buruk, maka kita wajib menasehatinya dan secara baik-baik. Gitu. Nah, pada slide ini kita akan belajar tentang penjelasan Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41.
Di sini kita lihat sama-sama Quran Surat Yunus ayat 40. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah, ada orang yang beriman kepada Al-Quran dan mengikutinya serta memperoleh manfaat dari risalah yang disampaikan, yakni Al-Quran. Tapi ada juga yang tidak beriman dan mereka mati dalam kekafiran. Artinya bahkan sampai mereka wafat pun mereka tidak mengakui akan kebenaran dari Rasulullah SAW dan Al-Quran itu sendiri. Nah, kita lanjut di sini ayat 41-nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penegasan kepada Rasul-Nya bahwa jika mereka mendustakanmu, katakanlah bahwa bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Kalian berlepas diri dari apa yang aku kerjakan dan aku berlepas diri terhadap apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan tidak pernah zalim. Bahkan dia memberi kepada setiap manusia sesuai dengan apa yang diterimanya. Jadi kata Allah, biarlah saja mereka akan menanggung apa-apa yang mereka kerjakan gitu. Dan kita akan menanggung apa-apa yang kita kerjakan. Jadi disinilah letak toleransi kita. Biarkan saja mereka menjalankan keimanannya yang mereka percayai dan kita menjalankan keimanannya kita percayai gitu. Jadi setiap manusia itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Kita tidak bertanggung jawab atas apa yang orang lain kerjakan gitu. Maka dari itu biarkanlah orang lain mengerjakan apapun, kita fokus kepada apa-apa yang kita kerjakan. Nah, kita lihat di sini simpulan dari Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41. Ada 3 poin. Yang pertama adalah umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi 2 golongan. 2 golongan umat itu yang pertama adalah golongan umat yang beriman terhadap kebenaran Rasulullah dan kitab suci yang disampaikan Nabi Muhammad. Kedua adalah golongan umat yang tidak mendustakan, maksudnya golongan umat yang mendustakan perasulan Nabi Muhammad dan tidak beriman kepada Al-Quran. Itu tadi, ada 2 golongan ya jadinya, golongan yang beriman kepada Nabi, kepada Al-Quran, dan kepada Allah, dan satu lagi adalah golongan yang tidak mempercayai apa-apa yang diturunkan sama Allah. Mungkin saja mereka percaya bahwa Allah itu ada, namun mereka tidak mempercayai Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Selanjutnya, poin yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang yang beriman selama hidup di dunia, senantiasa bertakwa kepadanya. Begitu juga orang kafir yang tidak beriman kepadanya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, bahkan debu yang berpindah tempat sekalipun Allah juga mengetahui, karena tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini selain dari izin Allah gitu. Jadi kalau sekedar butir debu aja Allah mengetahui perpindahan tempatnya, bagaimana perilaku atau pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Tentunya Allah mengetahui gitu ya. Allah mengetahui tujuan, maksud, isi hati dari seluruh manusia, baik itu yang beriman ataupun yang tidak beriman. Yang ketiga, orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Ia tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Itu tadi, kenapa Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan, biarlah aku yang mengurus apa yang aku lakukan. Kalian silahkan kerjakan apa yang kalian lakukan. Karena aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kalian lakukan gitu. Dan kalian pun tidak bertanggung jawab atas apa yang aku lakukan. Kita memiliki porsinya masing-masing. Begitupun orang beriman harus tegas ketika kita hidup di lingkungan yang berbeda gitu ya. Di lingkungan yang mayoritasnya belum percaya kepada Allah atau tidak percaya kepada Allah dan Rasulullah, maka kita harus tegas, kita harus berpendirian kuat agar tidak terbawa arus gitu. Karena kita sudah tahu nih bahwa agama yang kita anut adalah agama yang baik dan rahmatan lil alamin. Jadinya kita nggak perlu goyah ketika kita hanya sendiri di lingkungan itu.
Alhamdulillahirrabbilalamin, telah sampai kita pada penghujung pertemuan kali ini. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan dapat mudah dipahami dan dimengerti oleh kalian, menjadi pedoman hidup bagi kita semua dan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajar online-nya.